ditekan tombol 1 akan berputar clockwise, ditekan tombol 2 counter clockwise. Selamat sore, bertemu kembali dengan saya. Saya sekarang ada di lab motor listrik, program studi mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Nah, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengendalikan motor stepper menggunakan PLC. Ya, nanti ada beberapa cara yang nantinya akan kita gunakan untuk mengendalikan PLC. Yang di sini saya sudah membuat wiring, pengaturan parameter dan juga informasi tentang program. Jadi nanti kita akan bahas bersama. Dan di sini sudah di wiring, parameter juga sudah diatur, program sudah di-download. Kita lihat, kalau kita menekan tombol 1, motor akan berputar clockwise. Tombol 2, motor akan berputar counter clockwise. Dan jika tombol ditekan, motor berputar, lampu akan menyala. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengendalikan dengan cara itu, dan juga kita mempunyai tombol stop. Ya, jadi kalau sedang berputar, maka saat ditekan tombol stop, motor akan berhenti. Oke, mari kita belajar bersama. Ya, mari kita lihat lebih detail bagaimana kita mengendalikan motor stepper menggunakan PLC. Motor stepper kita menggunakan motor stepper 5 fase dari Autonix. Ini adalah motor steppernya Autonix A3K S545. Sedangkan drivernya juga dari Autonix, ya. Ini untuk driver 5 fase, yaitu MD5 HD14. Terus kemudian untuk PLC kita menggunakan PLC Omron CP1E N40GT D, ya. Yang penting di sini adalah karena kita ingin mengendalikan motor stepper, maka kita harus memilih PLC yang transistor output, ya, yang outputnya transistor. Karena apa? Kita membutuhkan pulsa dengan frekuensi tinggi. Oke, gitu ya. Nah, nanti ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah wiring, ya. Yang kedua adalah pengaturan parameter. Yang ketiga adalah pemrograman PLC-nya. Oke, untuk wiring maka kita perlu melihat karakteristik dari PLC yang akan kita gunakan. Ya, kita akan wiring di sini PLC CP1E. Ya, nah PLC CP1E itu ternyata mempunyai 2 pulsa input, 2 pulsa output, yaitu pulsa output 0 dan pulsa output 1. Ya, pulsa output 0 itu pulsanya ada di alamat 100.00. Directionnya ada atau arahnya ada di 100.02. Nah, kalau pulsa 1 itu ada di 100.01 dan directionnya di 100.03. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan wiring. Ya, jadi karena kita motor steppernya hanya 1, kita bisa memilih salah satu, pulse 0 atau pulse 1, ya, pulsa yang 0 atau pulsa yang 1. Nah, saat ini kita gunakan pulsa yang 0, maka pulsanya nanti akan keluar dari 100.00, sedangkan directionnya arahnya 100.02. Maka di sini wiringnya adalah 100.00 ini harus kita hubungkan dengan clockwise yang ada di sini. Terus 100.02 harus kita hubungkan ke terminal counter clockwise yang ada di driver. Ya, karena nanti 100.00 ini untuk pulsanya, 100.02 untuk directionnya. Oke? Nah, itu yang penting pertama. Jadi saat kita mau melakukan wiring, kita harus tahu yang akan kita wiring ini PLC-nya tipenya apa dan outputnya pulsa di mana, outputnya arah di mana, ya. Nah, khusus PLC CP1E
ini hanya bisa menggunakan pulse plus direction. Ya. Pulse plus direction. Jadi tidak bisa yang clockwise counterclockwise, ya. Jadi ini metode untuk mengeluarkannya pulsa hanya pulse and direction. Nah, karena di sini hanya bisa pulse and direction, maka nanti pengaturan parameter yang ada di Autonix, yang ada di driver, ya, itu harus juga pulse direction, ya. Istilahnya di sini adalah satu pulsa input method, ya. Jadi karena di motor stepper driver di sini ini bisa diatur satu pulsa input method atau dua pulsa input method. Nah, karena kita hanya bisa pulse and direction, ya, ini adalah satu pulsa input method sama istilahnya, maka di sini juga harus kita atur satu pulsa input method. Oke, itu yang penting kedua. Terus kemudian di sini karena DT, ya, kalau di PLC Omron CP1E, kalau di sini ada kodenya DT, artinya ini adalah syncing, ya, transistor outputnya syncing, jadi common harus negatif. Itu penting berikutnya, ya. Jadi common ini harus negatif, tidak boleh positif, dan harus DC, tidak boleh AC. Karena di sini nanti ada yang DR itu relay, DT itu transistor yang syncing, dan DT1 transistor yang sourcing. Kalau DT1 maka common output harus positif. Karena ini kita pakainya DT yang syncing, common output harus negatif. Ya, jadi sebelum kita wiring kita harus tahu ini yang akan kita wiring, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah PLC yang ada di sini ini mempunyai namanya flag, ya, di auxiliary area. Flagnya ada dua yang kita pakai di sini, bisa namanya complete flag. Complete flag itu akan on jika PLC sudah menyelesaikan pulsa outputnya, itu complete flag. Kalau in progress flag itu sebaliknya. Jadi saat PLC mengeluarkan pulsa output, flagnya akan on, ya. Flagnya ada di, kalau complete flag untuk pulse 0 itu ada di A28003. Untuk pulse 1 A28103. Kalau in progress flag pulse 0 itu A28004. Pulse 1 A28104. Ya. Nah, ini nantinya yang akan kita gunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi nanti kita akan memprogram kalau motor sedang berputar, lampunya harus menyala. Ya. Nah, kita nanti akan memanfaatkan in progress flag yang A28004 karena kita pakainya yang pulse 0. Nah, ini kan saling terkait gitu ya. Nah, kemudian ini wiring inputnya kita punya tombol clockwise, tombol counterclockwise, dan tombol stop. Ya, ini wiringnya. Terus kemudian wiring yang ada di sini tadi sudah pulse and direction. Ada wiring yang lain, tapi kita hanya menggunakan yang ini dan perlu dikasih power. Ini Anda ingat. Terus yang berikutnya adalah pengaturan parameter yang ada di sini. Tadi yang penting, yang pertama ini kita menggunakan satu pulsa input method karena kita PLC-nya CP1E itu hanya bisa pulse direction. Kalau kita pakai CP1H, maka kita bisa pulse direction, bisa CW-CCW. Nah, CW-CCW atau clockwise counterclockwise itu adalah dua pulsa input method. Nah, nanti kita tergantung kita mau menggunakan cara apa. Nah, karena kita pakai CP1E, otomatis hanya bisa pulse and direction, maka ini harus disetting satu pulsa input method. Nah, kalau ini ada setting dua pulsa input method, nggak sinkron, ya, antara kemampuan PLC kita yang hanya bisa pulse and direction. Di sini Anda pakai dua pulsa input method, nanti programnya tidak akan jalan dengan
sempurna. Terus pengaturan yang penting berikutnya adalah resolution. Jadi resolusi motor stepper ini itu adalah 500 pulsa per putaran, ya. Satu putaran itu 500 pulsa. Kita bisa atur, ya, mau 1000 pulsa per rotation atau berapa itu kita bisa atur dengan menggunakan setting parameter yang ada di sini, ya. Settingnya nanti ada di MS1, ya, tergantung pembaginya nanti kalau dibagi 2, dibagi 4 dan sebagainya, ya. Nanti kita bisa setting resolusi. Terus kemudian run current juga penting. Jadi run current di sini motor steppernya ini 1,4 ampere, gitu ya. Maka kita setting 1,4 ampere. Stop current juga arus yang mengalir saat motor berhenti. Jadi semacam ada brake atau ada rem secara elektronik karena dialiri arus saat berhenti. Maka ini kita atur nanti 50%. Ini adalah parameternya. Oke, nah. Yang berikutnya adalah programnya, ya, programnya. Nah, program kalau di dalam PLC Omron CP1E itu dan juga tentunya untuk yang lain kita lihat dari gerakan. Jadi gerakan yang ada di industri itu ada yang namanya start stop, ada yang menggunakan akselerasi deselerasi. Nah, di PLC di sini untuk mengendalikan motor stepper ini kita bisa menggunakan yang metode start stop atau akselerasi deselerasi, ya. Kita bisa memilih. Nah, catatannya adalah start stop ini digunakan untuk kecepatan rendah, ya, kecepatan rendah untuk beban yang ringan. Kalau pada umumnya itu menggunakannya adalah akselerasi deselerasi. Ya, karena karakteristik motor stepper itu seperti ini. Ya. Kalau ini adalah kecepatan, ini adalah torsi. Ya. Maka kalau kecepatannya semakin tinggi, torsinya yang mampu digerakkan adalah semakin rendah. Kalau kecepatannya semakin rendah, torsinya semakin tinggi yang bisa dilakukan. Nah, karena kan kalau kita menggunakan start stop, ini kan karena dari kecepatan 0 langsung kecepatan maksimal, ini torsinya butuh sangat tinggi. Maka dia hanya bisa digunakan untuk kecepatan rendah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau nanti Anda arahkan di sini lokasinya, ya, di luar sini, ini sudah tidak mampu diputar oleh motor stepper kita. Jadi ini karakteristik dari motor stepper. Nah, sekarang bagaimana programnya? Ya, programnya kalau kita start stop, ini programnya kita pakai program pulse dan program speed. Ya. Terus kemudian untuk menghentikan pakai perintah namanya ini. Terus kalau akselerasi deselerasi itu ada dua cara. Kita pakai pulse dan akselerasi atau kita pakai PLS2. Ya. Nanti bedanya apa? Ada perintah ini, ya, program ini itu digunakan untuk menghentikan pulsa output. Itu bisa dipakai untuk perintah baik untuk yang jalan start stop maupun akselerasi deselerasi. Jadi bisa dipakai untuk ketiganya. Oke, mari kita lihat bersama perintahnya. Nah, untuk perintah start stop itu ada pulse, ada speed. Ya, terus kemudian ini untuk menghentikan. Nah, pulsa itu nanti akan memberikan jumlah pulsa, ya, yang akan menentukan berapa derajat putarannya, berapa jumlah putarannya. Sedangkan perintah speed itu yang akan menentukan frekuensinya. Frekuensi ini menentukan kecepatan dari motor stepper. Oke. Nah, sedangkan untuk akselerasi deselerasi ini perintah pulsanya sama. Perintah akselerasinya yang akan menggantikan perintah speed. Karena kalau perintah speed di sini hanya bisa memasukkan frekuensinya maksimal. Kalau di sini perintah akselerasi bisa memasukkan untuk parameter akselerasi deselerasinya. Ya. Nah, perintah pulse
atau perintah pulsa. Ini ada 3 parameter P, T, dan N. P itu adalah portnya. Jadi tadi wiring kita sudah menggunakan puls 0 ya, dari 100 dan 102. Maka portnya di sini harus kita isi 0 ya, sesuai dengan wiring kita ya. Nah, kalau kita pakainya yang puls 1, maka isinya harus 1. Ya, di sini dan di sini sama. Terus kemudian T ini adalah untuk parameter dia jalan relatif atau absolut. Ya. Relatif itu adalah kalau dia berputar kemudian berhenti, titik berhentinya akan menjadi titik 0 lagi. Kalau absolut, titik 0-nya selalu di awal, gitu ya. Jadi kalau kita berputar dari titik 0 90 derajat, maka titik 0-nya ini akan tetap di titik yang sama. Itu nanti akan menentukan program kita. Nah, kita nanti akan menggunakan perintah relatif sehingga ini diisi 0, ya. Terus yang N itu jumlah pulsanya. Nanti ada membutuhkan 2 data memori, gitu ya. Kalau kita menggunakan data memori, ini adalah jumlah pulsanya, ya. Karena tadi 500 pulsa per putaran, kalau kita ingin memutar 1 putaran, maka di sini isinya harus 500. Terus kemudian perintah speed, itu parameternya P, M, dan F. P portnya sama, ya, kita pakai port 0 ya 0, kalau port 1 ya diisi 1. Terus kemudian M ini untuk yang modenya, ini ada 4 angka, ya, 4 bit di sini. 0101, 0 yang pertama ini harus diisi 0, 1 yang kedua ini harus diisi 1, karena kita pakai CP1E yang hanya bisa pulse and direction. Terus kemudian 0 yang di sini ini adalah putarannya clockwise. Kalau diisi 1 adalah putaran counterclockwise. Sedangkan 1 yang ada di sini ini namanya independent. Jadi akan berputar sesuai jumlah pulsa yang akan dimasukkan. Jadi kalau sudah pulsanya selesai, ya maka dia akan berhenti. Kalau diisi 0, maka ini adalah continuous. Jadi tidak menggunakan perintah pulsa, hanya perintah speed atau perintah akselerasi aja dia bisa bekerja. Dan berputarnya akan berputar terus tanpa memperhitungkan jumlah pulsa. Nah, berhentinya bagaimana? Kita bisa menggunakan perintah ini untuk menghentikan. Ya. Terus kemudian kalau akselerasi bedanya adalah perintah di sini. Kalau di sini F, di sini ini adalah S, ini yang ada akselerasinya dan frekuensinya. Jadi untuk gerakan-gerakan yang membutuhkan kecepatan tinggi, gitu ya, bebannya yang lebih besar, kita harus menggunakan yang metode akselerasi deselerasi. Nah, perintah ini untuk menghentikan, gitu ya. Jadi kalau ini tergantung yang pulsanya yang mau dihentikan puls 0 atau puls 1, terus kemudian ini izinnya harus 3 ini untuk stop pulsa output, ya. Oke, ada parameter ketiga ini tidak diperhitungkan kalau di sini isinya adalah pulsa output. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah perintah untuk akselerasi deselerasi. Ini yang gabungan perintah puls dan akselerasi yaitu PLS2. Isinya ada 4 parameter. Portnya sama, terus kemudian M-nya yang ada di sini 0, 1, 0 di sini adalah clockwise, 1 di sini adalah counterclockwise, 0 yang terakhir di sini adalah relatif, ya. Kalau diisi 1 ini adalah absolut. Sedangkan S yang ada di sini ini digunakan untuk mengisi data akselerasi, deselerasi, frekuensi, jumlah pulsa. Jadi membutuhkan 6 data memori. Ya. Jadi kalau diisi D1 misalnya yang dipakai ya D1, D2, D3, D4, D5, D6. Ya. Anda harus mengisikan sesuai peruntukannya, frekuensi atau jumlah pulsa atau akselerasi atau deselerasi. Terus kemudian F yang di sini adalah starting frekuensi. Kalau kita dari posisi berhenti, berarti starting frekuensinya akan 0, nanti bisa diisi angka 0. Oke, demikian tadi penjelasan tentang bagaimana kita mengendalikan motor stepper dengan PLC, ya, baik mulai dari wiringnya, pengaturan parameternya, dan juga programnya. Oke, mari kita lihat bagaimana sistem tadi bekerja.
Oke, ini adalah programnya. Kita menggunakan perintah PLS2 di sini dan para parameternya. Jadi ini adalah tombol 0, tombol yang terhubung ke alamat 0, ini tombol 1. Ini untuk clockwise, kita harus differential up di sini supaya dia hanya hidup saat berubah dari 0 ke 1. Ya, hanya satu scan cycle saja, sehingga perintah PLS2 itu hanya akan jalan sekali. Kalau kita pakai yang input biasa tidak di differential up, maka yang terjadi saat ini ditekan terus-menerus, maka pulsanya ini akan terus akan berjalan. Oke. Terus kemudian perintah tombol 2 ini untuk yang alamat 1, ini untuk counter clockwise, sedangkan tombol 3 ini untuk yang di alamat 002 ini untuk tombol stop. Ya. Perintah pulsa ini PLS2, ini ada parameter yang ada di sini, bisa kita lihat detail kalau yang ada di sini. Ya, kita ada parameter P, M, S dan F. P itu adalah portnya, jadi tergantung kita mau menggunakan port yang mana. Kalau kita kan menggunakan port 0, maka isinya harus 0. Terus kemudian M ini adalah modenya. Isinya ada 4 angka tadi, ini 0, 1, ini harus diisi itu karena CP 1E. Terus kemudian yang ada di sini adalah arah putarannya. Kalau 0 itu clockwise, kalau 1 itu counter clockwise. 0 yang ada di sini untuk relatif, 1 adalah untuk absolut. Jadi nanti kita isinya kalau clockwise 0, 1, 0, 0. Kalau counter clockwise 0, 1, 1, 0 gitu ya. Terus ini datanya kita untuk first word setting table-nya ini menggunakan 6 data memori. Jadi kalau D0, misalnya D0 itu digunakan untuk akselerasi, D1 untuk deselerasi, D2 itu untuk frekuensi yang lower word, D3 untuk frekuensi yang upper word, terus kemudian D4 itu digunakan untuk jumlah pulsa, D5 juga jumlah pulsa, ya, menggunakan 2 data memori. Jadi dari yang lower word sama yang upper word. Kalau F ini adalah untuk starting frekuensi, ya, nanti tergantung Anda isikan di data memori berapa, gitu ya. Begitu. Terus perintah, kemudian kalau perintah ini perintah yang menggunakan untuk menghentikan, maka isinya adalah, maka yang harus dihentikan itu port mana. Ini menghentikan pulsa output, ini pulse 0, maka ini isinya 0. Kalau C-nya itu adalah stop pulsa output, ini isinya harus 3. Kalau ini isinya 3, NF di sini diabaikan. Gitu. Terus kemudian yang terakhir ini adalah lampu dihidupkan dengan menggunakan in progress flag yang ada di pulsa output 0 gitu ya. Oke, terus kemudian data memorinya kita masukkan gitu ya. Karena tadi isinya adalah D0 untuk first word parameternya, maka di sini ini adalah D0-nya untuk akselerasi, D1-nya deselerasi, D2-nya ini adalah untuk frekuensi, D4-nya ini adalah jumlah pulsa. Yang ini diisi 0 karena ini menggunakan data memori, ini yang upper word, ini yang lower word. Ini adalah starting frekuensinya. Oke, nanti data memorinya kita download, programnya kita download. Itu ya. Begitu. Nah, mari kita lihat untuk aplikasinya. Ini jika ditekan tombol 1 akan berputar clockwise, ditekan tombol 2 counter clockwise. Nah, ini lampu akan menyala jika motor sedang berputar. Ini kita menggunakan in progress flag, ya. Nah, kalau sedang berputar kemudian di stop, maka akan berhenti, ya. Oke, demikian bagaimana mengendalikan motor stepper menggunakan PLC.